Kamu pernah kepikiran nggak, kalau suatu hari nanti, itu bank-bank konvensional itu tuh tutup men. Bukan karena mereka bangkrut, bukan karena mereka dibobol sama massa, bukan. Tapi karena emang nggak dibutuhin lagi. Coba bayangin gini deh, kamu semisal pengen pinjem duit itu bisa. Kamu pengen dapet bunga dari kamu ngasih pinjaman ke orang lain atau ke perusahaan lain, itu bisa. Kamu pengen nuker uangmu ke investasi, entah saham atau kripto, itu juga bisa. Bahkan kamu pengen dapat penghasilan pasif, itu juga bisa dilakuin. Semua itu bisa kamu lakuin tanpa kamu harus pergi ke bank, tanpa kamu harus ngantri di sana, tanpa kamu harus repot-repot ngisi formulir, dan tanpa perlu diketahui sama orang lain. Ini tuh bukan cerita sci-fi, men. Ini tuh juga bukan mimpi siang bolong anak-anak kripto. Melainkan ini adalah teknologi yang sekarang sedang disiapkan untuk menuju teknologi DeFi, Decentralized Finance, alias keuangan yang terdesentralisasi. Dan yang menarik ya, jadi gerakan ini itu tuh bisa jadi senjata kita untuk kebebasan atau malah jadi bom waktu yang dimana bisa nyeret kita ke jurang yang jauh lebih dalam ketimbang saat ini. Jadi buat kamu yang pengen tahu lebih lengkapnya, tonton videoku sampai selesai karena nanti kamu akan tahu dunia tanpa bank itu tuh sebenarnya impian atau malah jebakan. Oke, kedengarannya keren ya. Kita jadi bisa ngatur duit kita sendiri, kita jadi bank untuk diri kita sendiri, kita bisa dapat bunga yang tinggi, kita nggak perlu mikirin potongan-potongan yang diakibatkan oleh pihak ketiga, kita juga nggak perlu perantara. Tapi mari kita tarik napas dalam-dalam dulu dan kita lihat realitanya kayak gimana. DeFi saat ini itu tuh lagi berkembang pesat men teknologinya. Bahkan duit yang terkunci di DeFi tahun ini aja ya, di seluruh dunia itu tembus sampai 48 miliar US dollar. Itu artinya udah banyak orang mulai percaya sama teknologi ini men. Tanpa adanya teller, tanpa adanya bank, tanpa adanya jaminan, dan tanpa negara. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru untuk kamu percaya dan masukin duitmu di sana. Karena kenyataannya, berapa orang sih yang udah ngerti sama sistemnya tuh? Berapa orang, entah kita atau orang tua kita yang udah ngerti sistem kerja dari smart contract? Dan berapa pedagang di dunia kripto yang ngerti cara buka wallet kripto, men? Faktanya, mayoritas yang menggunakan DeFi saat ini itu dari kalangan tech savvy, yang artinya mereka nguasain tentang teknologi. Yang dimana mereka terdiri dari orang-orang yang paham tentang coding, ngerti resikonya, dan kadang-kadang duit mereka tuh udah nggak apa ya, udah terlalu banyak deh. Jadi mereka untuk coba-coba hal seperti itu ketika uangnya hilang ya udah nggak apa-apa. Terus buat rakyat kecil kayak kita gimana? Bahkan asal kamu tahu banyak loh di luar sana. Jangankan ngomong e-wallet deh. Banyak orang di luar sana itu tuh nggak punya rekening bank konvensional men. Kalau nggak disuruh sama pemerintah ngebuat. Kalau nggak disuruh atau terpaksa karena pengen dapat bantuan dari pemerintah. Itu banyak yang nggak punya men. Jadi ya mimpi tanpa adanya bank di dunia itu ya sebenarnya cukup menarik sih. Kita nggak perlu repot-repot, kita nggak perlu ribet untuk antri, ngisi formulir, terus ada kesalahan atau lama seharian cuman pengen ngurus M-Banking aja harus antri seharian. Kita nggak perlu repot-repot nunggu itu semua. Tapi realitanya, terutama di Indonesia ya, kita bisa aja jadi korban dari narasi yang dibungkus indah tapi isinya itu belum relevan men sama kehidupan nyata terutama di Indonesia. Tapi tunggu dulu deh. Mungkin kalau sistem DeFi ini dibuat bisa jadi lebih sederhana, lebih mudah untuk dimengerti, lebih mudah juga untuk diakses, mungkin bisa menjangkau untuk kalangan masyarakat Indonesia men. Bukan kalangan dari orang-orang yang paham tentang coding, tentang teknologi, atau dari orang-orang kaya, tapi benar-benar ya masyarakat-masyarakat biasa, yang dimana sekarang tuh masih sibuk sama isu ijazah palsu, masih bingung bedain hoax mana, berita bener mana, ya untuk kalangan itu. Apa mungkin kalau udah bisa dimengerti oleh banyak orang, terutama di Indonesia ya, DeFi bisa jadi solusi men untuk kita semua.
Oke, kita coba bongkar dengan bahasa yang gampang aja deh. Sebenarnya gimana sih cara kerja DeFi ini? Kok bisa nggak perlu bank sama sekali? Bayangin dunia keuangan itu tuh kayak Lego, men. Yang nyusun bikin gedung atau bikin motor atau bikin rumah-rumahan, pesawat-pesawatan itu tuh bank, atau institusi keuangan yang besar, atau perusahaan fintech yang dimana mereka punya peran paling besar untuk nyimpen uang, untuk ngebangun, untuk ngasih pinjaman dan ngambil untung. Jadi kamu tuh cuman suruh nonton doang. Kamu suruh nonton orang lagi bikin Lego, lagi bikin gedung, lagi bikin pesawat-pesawatan, kamu cuma nonton doang. Nah, di DeFi, semua brick, semua kotak-kotak kecil itu tuh dikasih ke penonton-penontonnya, men. Jadi bukan cuma orang-orang itu yang nyusun kamu nonton, tapi semua penontonnya itu dikasih brick Legonya. Dan penonton punya kebebasan untuk ngebangun apapun. Kamu pengen ngasih pinjaman ke orang, bisa kamu bangun aja. Misal kita gambarin sebagai gedung gedung bunga deh, gedung bunga, kamu bisa bangun gedung bungamu sendiri. Terus kamu pengen investasi di dalam situ, kamu juga bisa bangun gedung investasimu sendiri. Jadi nggak harus bank, nggak harus institusi besar atau fintech teknologi yang ngebangun itu untuk kamu, men. Kamu bisa ngebangun itu sendiri. Tapi caranya gimana? Nah, di situ kamu pakai teknologi yang namanya smart contract. Itu tuh semacam teknologi otomatis yang ada di blockchain. Jadi ketika kamu mau bikin bangunan, biasanya kan kamu harus izin ke notaris untuk bikin bangunan atau beli tanahnya. Kamu harus izin notaris, izin kantor polisi, izin dinas lingkungan. Nah, dengan teknologi DeFi, kamu nggak perlu pakai itu semua. Kamu nggak perlu izin ke notaris, kamu nggak perlu izin ke eh, akamsi setempat, atau kamu nggak perlu ngandelin orang dalam untuk mempercepat proses pembangunanmu, men. Contohnya gini, kamu misal buka e-wallet MetaMask deh. Terus habis itu kamu masuk ke aplikasi DeFi. Di sana contohnya ada AAV, Compound, atau PancakeSwap. Aku nggak tahu pelafalan yang pas gimana ya. Jadi mohon maaf. Kamu taruh asetmu di dalam situ dan kamu bisa langsung dapat bunga. Kamu bisa minjem uang dengan jaminan kripto yang kamu punya, atau gabung ke kolam likuiditas yang dimana kamu akan dapat fee ketika ada orang lain transaksi. Semua itu otomatis, men. Jadi kamu nggak perlu manual, persetujuan manual nggak perlu. Dan itu semua transparan dan bisa kamu monitoring. Transparannya gimana? Jadi kamu bisa tahu tuh detail transaksi yang terjadi di situ. Kalau kamu ke bank kan nggak mungkin tuh kamu tahu transaksi yang dilakuin sama orang lain. Nah, di sini itu bisa kelihatan. Tapi apakah ini cocok untuk kebanyakan rakyat Indonesia? Ya kalau di atas kertas sih kayaknya cocok-cocok aja ya. Bahkan bisa keren, men, bisa menjangkau orang paling jauh di Indonesia. Karena nggak perlu kantor bank di daerah tersebut, kamu nggak perlu KTP yang ada nggak sih KTP elit gitu, nggak perlu kayak gitu. Kamu bisa akses dengan handphone dan jaringan internet doang. Tapi kenyataannya dalam praktek ya, banyak yang nyangkut di sini nih. Karena ini adalah teknologi yang dibuat sama orang luar, orang barat, jadi bahasanya itu pertama bahasa Inggris. Dan kebanyakan kita, termasuk aku ya, ngerasa bahasa yang digunakan itu tuh rumit banget, men. Karena bahasanya yang rumit, jadi resiko kita kehilangan duit kita di dalam situ makin tinggi. Karena ketika kita salah klik, bisa aja aset yang udah kita kumpulin di situ hilang gitu aja. Dan kadang karena ini adalah teknologi baru, fee transaksinya itu tuh udah terlalu mahal lah. Kita ibaratnya beli, anggaplah jual beli aja ya. Aku pengen beli mobil yang ada di dalam situ deh. Oke, harganya $5, tapi kadang fee transaksinya bisa sampai $1. Jadi harganya kita harus bayar $6. Ya gitulah, fee-nya masih tinggi. Jadi meskipun teknologinya itu demokratis, tapi itu belum merata, men. Kayak kata Camila Russo, penulis buku The Infinite Machine soal Ethereum, DeFi itu bukan cuman tentang teknologi, men. Tapi siapa yang ngerti cara gunain kekuasaan baru itu, dan siapa yang nggak ngerti sama sekali tentang
teknologi ini. DeFi bukan tentang teknologi. Ini tentang siapa yang ngerti cara gunain kekuasaan itu dan siapa yang enggak diajarin caranya. Jadi pertanyaannya bukan cuman bisa nggak rakyat kecil ikut-ikutan masuk ke teknologi DeFi, tapi siapa yang benar-benar ngasih mereka jalan untuk masuk ke teknologi ini. Dan yang lebih penting, apa resikonya ketika mereka masuk tanpa mereka punya informasi, mereka nggak tahu medan di dalamnya kayak gimana, apa efeknya, apa dampaknya. Komen di bawah ya. Oke, kita jujur-jujuran aja deh. Setiap ada teknologi baru, pasti diiringi dengan impian yang besar, tujuannya pasti besar. Tapi di balik semua itu, pasti juga ada resiko yang jauh lebih besar juga, men. Dulu ketika pesawat terbang diciptakan, pasti resikonya jatuh dari ketinggian, bisa paling fatal. Dulu ketika pesawat terbang diciptakan, pasti resikonya jatuh dari ketinggian, terus minimal patah tulang, maksimal bisa kembali ke ruhnya. Tapi apa yang terjadi? Ketika pesawat terbang itu jadi bisa ngebantu sangat besar kan ke dunia ini. Terus begitupun misal sepeda diciptakan. Awalnya pasti takut akan jatuh karena kan hanya punya dua roda yang dimana itu cuma depan belakang. Jatuh, takut jatuh. Tapi ketika itu teknologinya berhasil, ya kamu bisa tahu lah dari sepeda jadi sepeda motor, jadi mobil. Begitupun dengan DeFi, men. DeFi juga menjanjikan kebebasan. Tapi kebebasan tanpa pengaman bisa jadi itu dalam beberapa detik berubah jadi kehancuran. Contohnya tahun 2021 ada DeFi bernama Poly Network. Itu dibobol hacker, men. Karena itu dibobol hacker, apa dampaknya? Dampaknya ada uang senilai 600 juta dolar itu hilang, men. Dan itu ketahuan beberapa jam setelah kejadiannya. Saat itu bukan platform abal-abal, tapi masih tetap bisa dijebol. Terus ada juga kasus Terra Luna, di mana banyak investor, bahkan sampai ribuan itu kehilangan tabungan mereka cuman dalam waktu 1 malam doang. Karena stablecoin-nya itu gagal untuk menjaga nilainya. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena nggak ada jaminan apa-apa kayak di bank. Semisal kalau misal kamu nabung di salah satu bank dan bank itu terikat dengan LPS, yang dimana kalau bank itu bangkrut bisa jadi duitmu dikembalikan oleh LPS, oleh negara lah. Dan di DeFi itu kadang ya platform baru, terus timnya juga baru, cuman kecil doang dan kantornya kadang nggak ada, abal-abal doang. Masih banyak penipuan juga di dalamnya. Dan ini bukan cuma soal hacker, men. Di DeFi itu juga masih banyak kasus soal scam dan rug pull. Ada juga yang smart kontraknya tuh masih bolong, jadi masih bisa dimanfaatin. Dan yang paling sering terjadi, kita sendiri nggak ngerti cara gunainnya. Banyak orang di luar sana tergiur sama peningkatan atau bunga bisa sampai 20%, 30%, tapi mereka lupa kalau dengan satu klik aja uang mereka bisa hilang semuanya. Teknologi itu netral, men, tapi kalau diserahkan ke orang yang enggak ngerti atau tidak bertanggung jawab, itu tuh kayak kamu ngasih mobil sport ke orang yang nggak bisa nyupir atau orang yang udah bisa nyupir tapi maling. Jadi sebelum kamu masuk ke DeFi, kamu harus cari tahu informasinya dulu. Dan kamu juga harus berpikir bahwa ini tuh benar-benar alat untuk kita terbebas dari jebakan sistem lama atau malah kita pindah ke jebakan baru, men. Jangan sampai kita pergi dari mulut buaya, kita masuk ke mulut harimau. Tapi namanya teknologi terbaru itu pasti tujuannya baik kan, men. Jadi nggak semua tentang keburukan dari DeFi ini. Ada potensi besar kalau kita tahu nih cara mainnya gimana. Bahkan di Indonesia udah muncul beberapa aplikasi-aplikasi yang berbasis DeFi. Pertanyaannya, apakah DeFi akan menggantikan bank? Belum tentu. Tapi kita udah dikasih gambaran nih tentang keuangan masa depan, targetnya atau arahnya itu kayak gimana. Lebih terbuka, lebih cepat, lebih murah, dan nggak perlu tuh nunggu persetujuan dari bos-bos besar yang ada di banknya kalau kita mau transaksi uang besar. Tapi kita juga harus realistis, men. Di Indonesia tantangannya itu masih besar banget.
Yang pertama, literasi keuangan itu masih jadi kendala, men. Bahkan banyak guru-guru di sekolah-sekolah, entah sekolah dasar, SMP, SMA, soal literasi ekonomi, literasi keuangan itu juga masih berbasis buku yang mereka baca. Terus sinyal di daerah itu banyak yang lemot, men. Bahkan di sini, kalau aku nggak pakai Telkomsel, aku pakai M3 aja. Di daerahku itu masih lemot juga, men. Pemerintah kita juga masih wait and see. Jadi mereka masih melihat dulu apakah mereka akan mendukung atau mereka akan nggak mendukung teknologi ini. Walaupun wakil presiden kita, Bapak Gibran itu mendukung banget soal blockchain dan lain sebagainya. Tapi nyatanya mungkin Pak Gibran dukung, tapi kan dalam kabinet di Indonesia ini kan banyak banget ya. Mereka masih punya kepentingan pribadi lah. Tapi justru itu, men, kita jangan nungguin atasan-atasan di negara ini, karena ini bisa diakses sama siapapun. Jadi kita lebih baik kita belajar terlebih dahulu. Jangan nunggu atasan kita, bos-bos pemerintahan ini untuk, ya kamu harus belajar ini, ada kebijakan untuk kamu belajar. Jangan, mending kita belajar dulu, karena kita ada YouTube, kita ada Google, kita ada ChatGPT, kita ada AI yang bisa ngebantu kita untuk belajar itu. Jadi, jika pemerintah akhirnya mengikuti apa yang lagi tren saat ini, kita udah punya dasaran. Minimal kamu belajar basic-basicnya lah. Kita punya dasaran. Jadi ketika apa yang sedang terjadi, kita nggak ketinggalan. Dan akhirnya kita nggak cuma jadi penonton. DeFi bukan tentang siapa yang bakal cepet kaya, tapi siapa yang bisa pegang kendali atas uangnya sendiri. Dan itu penting. Kenapa? Karena di dunia yang saling terhubung ini, siapa yang bisa nguasain sistem keuangan, bisa jadi itu jadi penguasa entah negara, entah dunia. Dengan kemajuan teknologi mengarahkan kita ke arah transparansi, tapi ingat, kebebasan itu bukan hadiah, men. Itu tanggung jawab. Kalau kamu ngerasa videoku ini ngebuka pikiran kamu dan penting, kamu bisa share ke teman-temanmu, bisa share ke keluargamu. Tapi kalau menurutmu video ini malah menyesatkan, kamu bisa dislike atau kasih kritik aja di kolom komentar. Dan kalau kamu ngerasa perlu ngikutin channelku, kamu ngerasa kebantu dari video-videoku, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya. And see you!